Skuad Garuda yang bermaterikan pemain-pemain muda berhasil mengalahkan Myanmar 1-0 di laga pertama grup B Piala AFF 2024. Bagaimana evaluasi dari pertandingan itu? Sektor mana yang masih harus dimatangkan dan diperbaiki? Kami akan membahasnya saudara bersama dengan pengamat sepak bola ada Binder Singh. Bung Binder, selamat petang. Ada 7 pemain debutan yang diturunkan Sintayong dalam laga melawan Myanmar. Bahkan Doni Tripamungkas terpilih sebagai player of the match. Apakah menurut Anda mereka sudah menunjukkan penampilan terbaiknya? Kalau menurut saya belum penampilan terbaik ya. Meskipun di pertandingan pertama bisa meraih kemenangan dan kemenangan atas Myanmar itu sangat penting karena meningkatkan kepercayaan diri dari para pemain muda timnas kita. Tapi kalau dari segi permainan memang terlihat ya belum rapi dari segi passing pada saat mereka perlu melakukan pressing atau juga finishing dan itu adalah hal yang wajar jika Perbaiki. Menurut Anda sektor mana yang masih harus dipoles lagi, Bung Binder? kalau menurut saya di tengah sih, tengah itu ya, tengah harus lebih kuat untuk bisa menyerap serangan dari para pemain tim lawan dan juga untuk membangun serangan. Ini di babak pertama catatan saya ya, kurang kelihatan gitu peran dari para pemain yang berada di tengah. Tapi di awal babak kedua, dengan masuknya Victor Detan itu dia menjadi pemain yang menghubung lini tengah ke lini depan. Padahal Victor Detan ini adalah pemain yang biasa bermain di depan. Ya, dia biasa bermain sebagai penyerang sayap, tapi dia turun tuh sampai ke tengah, turun ke tengah, membagi bola. Jarak dia dengan pemain-pemain lain yang berada di tengah itu lebih dekat. Artinya lini tengah nanti ya kita juga kan belum tahu apakah Sintayong akan menurunkan Victor Detan dari awal atau tidak lawan Laos karena dia juga Diperbaiki, tetapi ketika kita berbicara soal kompetisi Piala AFF, apakah bongkar pasang strategi dan juga pemain ini tidak berisiko dalam performa tim ke depan, Bung Binder? saya pikir dalam hal ini dalam Piala AFF kali ini tidak beresiko karena yang dibawa adalah pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah bermain secara bersamaan. Jadi kan bagi seorang pelatih, siapapun pelatih tersebut, kalau dalam hal ini kan sekarang kan Sintayong ya, karena memang dia sekarang punya banyak pemain-pemain yang belum pernah sebelumnya dia memanggil ke timnas, ya dia tentu harus bongkar pasang nih, harus menemukan kerangka timnas untuk Piala AFF. Yang sekarang ini kira-kira mana nih yang terbaik. Jadi saya pikir lawan Laos jika nanti ada banyak perubahan di line up, itu sesuatu hal yang wajar karena Sintayong perlu mencari itu selain juga punya mentalitas, punya motivasi yang tinggi karena mereka diberikan kesempatan untuk bermain di timnas senior. Nah, Oleh Sintayong, kita juga perlu ingat bahwa Indonesia berada satu grup dengan Vietnam, bahkan pelatih Vietnam sesumbar bahwa timnya ini 100% siap dan akan meraih kemenangan di Piala AFF. Strategi apa yang menurut Anda harus diterapkan oleh timnas Indonesia ketika melawan timnas Vietnam nanti, Bung Winder? ya lawan timnas Vietnam kan nanti setelah lawan Laos ya. Yang saya harapkan nanti lawan Laos, Sintayong mungkin melakukan rotasi dan tidak banyak memberikan menit bermain kepada pemain-pemain yang sudah biasa bermain di timnas senior seperti Rafael Struijk, Marcelino, Arhan, dan Asnawi ya. Karena sepertinya nanti 4 pemain ini akan diperlukan untuk menghadapi Vietnam ya. Karena Vietnam kan ya, apalagi main di kandang Vietnam, mereka tentulah adalah salah satu tim yang kuat di kawasan ASEAN. Dan mereka bukan cuma serius, tapi super serius untuk Piala AFF kali ini. Tentu mereka ingin menjadi juara. Jadi saya pikir lawan Laos dulu ini kalau bisa ya mungkin ada rotasi dan pemain-pemain yang penting ini nanti dimainkan di babak kedua gitu. Sambil melihat situasi jalannya pertandingan seperti apa. Tapi lawan Vietnam 14 Desember mendatang melawan Laos, Anda melihat di atas kertas memang Indonesia berada di peringkat 124 dan Laos ini terpaut cukup jauh karena berada di peringkat 186 dunia. Pertandingan yang akan dilakukan di Stadion Manahan Solo, seberapa besar menurut Anda akan mempengaruhi performa timnas Indonesia nanti? kalau di atas kertas tentu Indonesia jauh diunggulkan. Apalagi kan dengan kemenangan lawan Myanmar akan meningkatkan level of confidence dari para pemain kita. Cuma bukan berarti akan menganggap remeh Laos, nggak bisa juga seperti itu kan. Laos juga pasti punya motivasi untuk menyulitkan timnas kita. Jadi kalau feeling saya tetap Sintayong akan meminta para pemain kita tampil menyerang seperti yang ditunjukkan di babak kedua ya di pertandingan lawan Myanmar dan juga coba untuk mencetak gol lebih dulu. Jadi jika nanti ada rotasi pemain yang dilakukan juga bukan berarti yang diturunkan adalah pemain-pemain yang jauh berbeda dari pertandingan lawan Myanmar. Enggak juga sih, mungkin pemain-pemain yang perform lawan Myanmar ini akan tetap dipertahankan, akan tetap
diberikan kesempatan untuk main dari awal, karena lawan Laos itu kalau timnas kita ingin lolos dari grup ya lawan Laos itu di kandang sendiri harus menang kita. Timnas kita harus menang, harus mendapatkan 3 poin lagi. Jadi nanti pada saat lawan Vietnam ya sudah ada koleksi 6 poin kan. Ya secara psikologis para pemain akan bermain lebih tenang lagi gitu. Karena sudah ada tabungan poin. Vietnam sendiri sudah mengalahkan Laos kalau tidak salah 4-1, Bung Binder. Apakah kemudian nanti Indonesia dapat meraih skor yang lebih besar daripada timnas Vietnam? Kalau menurut saya melihat permainan dari timnas semalam ya, yang masih kesulitan untuk mencetak gol dari striker, ya saya pikir kalau bisa menang dengan selisih 2 gol sudah bagus ya bagi timnas kita dengan para pemain muda. Artinya menang 2-0 atau juga 3-1 sebetulnya sudah bagus sih bagi para pemain kita, karena masalahnya itu di depan itu kan beberapa kali strike mendapatkan peluang Ronaldo Kuate tapi tidak bisa melakukan finishing ya. Jadi tergantung juga nanti penyelesaian akhir dari para pemain kita. Tapi saya sih optimis seharusnya lawan Laos timnas kita bisa meraih kemenangan. Tidak perlu juga pesta gol sih. Tapi kalau bisa menang dengan selisih 2 gol sudah bagus. Kita berharap hasil yang terbaik dari pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Ya. Laos pada Kamis mendatang. Terima kasih pengamat sepak bola Bung Sama-sama. Binder, sehat-sehat selalu. Ya, makasih.